Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairun Abbas Rosidin dengan NIM J1B02443. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review mengenai analisis dampak perubahan pola hujan, kenaikan suhu dan kelembapan udara terhadap budidaya padi di daerah tropis. Eh, jadi jadi yang pertama kita menuju ke abstrak singkat, di mana penelitian ini mengevaluasi bagaimana perubahan iklim khususnya pola hujan dan kenaikan suhu mempengaruhi produktivitas di padi di wilayah tropis. Dampaknya meliputi ketersediaan air, gangguan fotosintesis, dan peningkatan risiko hama dan penyakit. Sehingga analisis dapat berlangsung terhadap respon tanaman dan strategi adaptasi untuk mendukung ketahanan pangan. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan, mengapa jurnal ini penting? Jurnal ini penting dikarenakan perubahan iklim adalah tantangan abad ke-21 yang mempengaruhi pertanian, ekonomi, kesehatan, dan keanekaragaman hayati. Padi ialah sumber utama pangan pada wilayah tropis yang sangat rentan terhadap fluktuasi cuaca. Jadi, produktivitas padi ini sangat menentukan ketersediaan pangan lokal. Terus, padi ini juga sensitif terhadap air dan suhu sehingga resiko tinggi jadi di wilayah tropis. Terus dia perlu untuk menjaga ketahanan pangan juga perlu sinergi antara ilmuwan, petani, pemerintah, dan lembaga masyarakat. Eh, Terus metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka atau library research dan metode kualitatif dengan menggunakan sumber jurnal, buku, laporan riset, sehingga dengan tujuan memahami mekanisme dampak iklim terhadap pertumbuhan dan hasil padi. Terus kita masuk ke pola hujan. Dampak utama dari pola hujan yaitu ada water shortage, yang kedua plant stress, yang ketiga yield decline, yang keempat heavy rain, dan yang kelima flood and erosion, di mana perubahan hujan menyebabkan ketidakpastian air, sehingga kekeringan dapat menghambat pertumbuhan. Selain itu, hujan berlebih juga dapat menyebabkan banjir, erosi, dan perendaman terhadap tanaman. Yang kedua, kenaikan suhu yang kita akan membahas tentang mekanisme dan efeknya. Yang pertama, efek dari kenaikan suhu yaitu evapotranspirasi meningkat. Jadi, jika evapotranspirasi meningkat, maka tekanan air ke udara, ke atmosfer akan naik, sehingga resiko terjadi kekeringan akan makin meningkat. Yang kedua, ada gangguan fotosintesis. Kenaikan suhu juga dapat menyebabkan gangguan fotosintesis, di mana pada gangguan fotosintesis proses respirasi akan meningkat, sehingga produksi karbohidrat dalam tanaman padi akan menurun. Terus rentannya terhadap serangan hama dan penyakit. Suhu tinggi dapat mempermudah penyebaran patogen dan hama. Terus ada juga kelembapan udara. Kelembapan udara ini akan membahas tentang dampak fisiologis, di mana perubahan kelembaban mempengaruhi transpirasi, respirasi, dan resiko penyakit. Jika kelembapan rendah akan memperparah stres air. Stres air artinya air akan sedikit terhadap yang diserap oleh tanaman padi. Jika kelembaban tinggi, maka akan meningkatkan jamur dan penyakit dari tanaman padi itu sendiri. Jadi pada bagian kelembapan udara ini, kelembapan udaranya harus stabil di angka 70 sampai 80% sehingga tanaman padi bisa dapat tumbuh dengan optimal. Terus
ada strategi adaptasi yang direkomendasikan yang ada dalam jurnal tersebut, yaitu memilih varietas yang tahan terhadap iklim tropis. Yang kedua yaitu irigasi yang efisien. Terus ada juga praktik yang berkelanjutan. Maksud dari praktik yang berkelanjutan ya ini adalah melakukan rotasi tanam, melakukan konservasi tanah sehingga tanah tidak kehilangan kandungan dan unsur haranya. Ya, yang ketiga pengendalian hama yang terpadu. Terus juga ada kebijakan kebijakan dan riset, di mana pada poin keempat ini peran pemerintah dan peneliti sangat penting. Terus ada kesimpulan dari jurnal ini yaitu perubahan pola hujan, kenaikan suhu, dan perubahan kelembaban berdampak nyata terhadap produktivitas padi tropis. Hal ini sehingga diperlukan kombinasi varietas yang tahan terhadap iklim, teknik irigasi efisien, dan praktik berkelanjutan, serta dukungan dan kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.